Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali ya, anak-anak di kelas 10. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan Al-Quran. Kemarin kan kita sudah sampai surah Al-Zumar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya itu tentang surat Az-Zumar ayat ke-53. Nah, di dalam ayat tersebut itu dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam untuk pembahasannya, saya absen terlebih dahulu ya. Mbak Helen Rega hadir. Gimana Pak? Hadir. Iya hadir. Mbak Ida hadir. Oh iya hadir Pak, maaf tadi sinyalnya terputus. Oh ya, tidak apa-apa. Mas Fakih Burhan hadir. Hadir Pak. Oke. Mas Muhammad Akidah Faruzaman hadir. Hadir Pak. Oke. Mas Rais Irfan. Hadir Pak, hadir. Oke, terima kasih. Oke, langsung kita lanjutkan saja ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ayat ini, saya minta tolong untuk salah satu di antara kalian untuk membacakan ayat dan juga artinya. Ada yang mau membantu saya? Saya Pak. Oke, silakan Mbak Ida. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 3. Oke, terima kasih Mbak Ida untuk pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga artinya. Langsung kita lanjut saja untuk tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini adalah yang mana yang pertama yaitu setelah peserta didik mengamati Quran Surat Az-Zumar ayat 53, diharapkan peserta didik mampu membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, setelah menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, diharapkan peserta didik dapat mengetahui arti dan makna kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Lalu yang ketiga, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, diharapkan peserta didik mampu menghargai perilaku tidak mudah putus asa dalam menuntut ilmu sebagai implementasi dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Yang keempat, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi dan mengomunikasikan, diharapkan peserta didik mampu menampilkan contoh perilaku tidak mudah putus asa dalam menuntut ilmu sebagai implementasi dari Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi, Bapak di sini memberikan sebuah gambaran agar nantinya setelah kalian belajar tentang Quran Surat Az-Zumar ini, kalian dapat mengerti apa yang harus kalian lakukan setelah mendapatkan pembelajaran ini. Oke. Nah, kita
kita langsung menuju ke pembahasan, yaitu tentang hukum bacaan yang ada di dalam ayat 53 surat Az-Zumar. Yang pertama itu ada ya ibadi. Di sini hukum bacaannya adalah matobi. Ada yang tahu matobi itu apa? Ayo, masa pada lupa nih? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, saya beritahu ya. Jadi matobi itu adalah salah satu hukum bacaan mat, atau kalau bisa dibilang itu mat asli ya. Jadi nanti setelah matobi itu ada cabang dibagi-bagi lagi, dan matobi adalah mat yang hukum yang awalnya ya. Jadi induknya hukum mat seperti itu. Nah, kenapa kok dia ya ibadi ini, kalimat ya ibadi adalah hukumnya matobi? Alasannya yaitu terdapat harokat alif, ini alif ya, terus setelahnya fathah. Maaf, ini bukan setelahnya, sebelumnya fathah. Itu ya. Jadi matobi itu ketika ada alif bertemu dengan fathah, lalu ada kasroh bertemu dengan ya sukun ya, lalu dhammah bertemu dengan waw sukun, itu dibaca panjang dan hukumnya adalah matobi. Seperti itu. Lalu yang kedua ada ala anfusihim. Nah, ala anfusihim ini adalah mad jaiz munfasil, yang mana mad jaiz munfasil ini adalah ketika matobi ini tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi, 3 tandanya itu bertemu dengan hamzah di akhir kalimat. Ada yang tahu mana hamzahnya? Ayo coba Mas Afka. Hamzahnya sebelah mana Mas? Ala anfusihim. Kurang kelihatan Pak. Oh, kurang kelihatan. Saya besarkan ya. Nih. Sudah terlihat? Ya, itu mungkin hamzahnya yang itu Pak, yang ada kayak garis ke atas itu Pak. Oh ya. Setelah ala itu ya Mas? Iya Pak. Oke. Nah, terima kasih Mas Afka. Nah, jadi ini ya, hamzahnya di sebelah sini ya. Jadi itu hukumnya mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini ya tadi turunan dari mad tabi'i, seperti itu. Langsung saja saya lanjutkan. Jami'a. Aslinya jami'an ya, karena dia ada alif ya. Jadi dia hukum bacanya mad iwad. Yang mana alasannya itu terdapat fathatain. Nah, ada 2 fathatain di atas a itu di akhir ayat atau bertemu dengan waqaf. Nah, jami'ah ini tadi di sini, ini keseluruhan ayatnya. Nah, ini ada waqaf, ada huruf ja kecil itu. Jadi dia dibaca mad iwad atau dipanjangkan 2 harokat ketika dia ada fathatain. Seperti itu. Lalu lanjut mad arid lisukun. Ya, terdapat tanda waqaf setelah mad tabi'i. Nah, ini waqafnya ya. Nah, itu Ar-Rahim, matobinya di sebelah sini. Ya-nya ketika ada kasroh tadi bertemu dengan ya sukun, di mad arid lin sukun. Nah, dia di akhir kalimat seperti itu. Lalu ada ikhfa, anfusihim, terdapat huruf fa setelah nun sukun. Nah, ini nanti maksudnya di hukum nun sukun ya. Lalu ada idgham bila gunah mir rahmatin. Nah, ini juga dimasuk di dalam hukum nun sukun. Alasannya yaitu ada huruf ro setelah nun sukun. Ini ro-nya, ini nun sukunnya. Lalu ada idhar safawi. Nah, idhar safawi ini dia masuknya ke hukum bacaan mim sukun ya. Dapat huruf lam setelah mim sukun. Anfusihim la taqnatu. Nah, seperti itu. Lalu ada qalqalah sugro. Qalqalah itu bacaan dengung ya. Seperti itu. Terdapat huruf qaf sukun di tengah kalimat. Kalau bedanya qalqalah sugro dan qalqalah kubro,
Kalau qalqalah sughra itu ada di tengah, kalau kubro itu di akhir kalimat, seperti itu. Lanjut lagi, lalu ada min rahmati. Nah, ini adalah lam jalalah tarkik, mana terdapat lam jalalah setelah harokat kasroh. Oh, ini maaf ya, lafadz Allahnya tidak tercopy di sini. Nah, jadi di sebelah sini min rahmatillah sebenarnya ada lam jalalah tarkik. Lalu ada lam jalalah tafhim. Nah, terdapat lam jalalah setelah harokat fathah. Ya, telah innallaha. Nah, ini lamnya di sebelah sini, lam tafhimnya. Lalu ada alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah itu gampangnya gini, matahari itu kan terlihat jelas. Nah, itu samsiyah itu dia jelas. Dan juga kalau bedanya sama komariah, nanti kalau lam komariah itu alif lamnya itu dibaca. Sedangkan kalau ini alif lamnya ya, kalau samsiyah itu tidak dibaca, langsung diad-dunuba, seperti itu. Nah, langsung selanjutnya, nah ini ada alif lam komariah. Alif lam komariah dia dianggap alif lamnya. Kalau alif lam yang samsiyah tadi tidak dianggap. Nah, seperti itu ya. Lalu ada hunnah. Hunnah itu dengung ya. Ada nun tasdid. Jadi dibacanya inna, seperti itu. Ini hukum bacaan. Oke, sudah selesai ya. Oke, sebelum kita ini poin-poin, ada 2 poin penting yang ada di dalam surat Az-Zumar ayat 53, yang mana yang pertama itu di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, punya ayatnya kan jelas ya, kalau kita baca artinya juga sudah jelas sekali, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada hambanya atau makhluknya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa. Jadi walaupun kita itu israf ya, israf itu kan berlebih-lebihan ya, israfu. Jadi ketika itu kita berbuat dosa, maka jangan pernah kita itu beranggapan bahwasanya kita itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah dikarenakan telah banyak berbuat maksiat. Karena kita tidak tahu Allah itu masih sayang kepada kita atau tidak. Makanya orang-orang yang sebaik-baik orang itu adalah orang yang ketika dia itu melakukan maksiat, maka dia langsung ingat kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan maksiat, entah itu kecil atau besar, dan jangan sampai dengan dosa-dosa yang besar kita lakukan ya. Nah, lalu kita, yaitu tadi, ketika kita sudah melakukan dosa dan kita tidak ingat pada saat itu atau khilaf, maka sebaik-baik orang itu yaitu langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara bertaubatnya? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu, apabila dosa yang dilakukan itu adalah dosa yang kecil, maka kita cukup beristighfar saja. Astagfirullahaladzim. Misalkan kita kalau dosa kecil itu ya bisa saja kita menggibah saudara kita, atau kita jahili teman kita. Nah, itu kita setelah melakukan hal itu, karena kita tidak sadar tadinya, karena keasikan tadi gibah temannya, jahili temannya, setelah itu kita sadar, wah yang kita lakukan itu bukan perbuatan yang baik, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun. Dan juga yang perlu digarisbawahi adalah jangan mengulanginya kembali. Lalu bagaimana kalau kita melakukan dosa yang besar? Nah, sudah diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya juga, bahwasanya kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha dan jangan pernah mengulangi kembali. Ini ada di poin kedua, yang mana manusia telah melakukan perbuatan dosa harus meyakini bahwa Allah selalu memberikan ampunan kepadanya asalkan dia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Itu ya. Jadi kurang lebih kandungan surat Az-Zumar ayat 53 seperti itu. Nah, sudah Bapak
jelaskan panjang lebar. Silakan yang ingin bertanya dengan materi yang telah Bapak sampaikan. Bapak buka 3 pertanyaan ya. Monggo. Ada yang mau bertanya? Oke, Mas Fakih, monggo bisa open mic. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Ada mungkin tadi di materi tadi saya kepikiran ini Pak, kan kalau orang namanya orang kan nggak ada yang tahu konsistensinya kadang kayak gimana. Nah itu kadangkala gini, saya punya cerita. Jadi waktu itu teman saya ada di posisi gitu Pak, maksudnya dia tuh sering bolak-balik maksiat, kemudian tobat lagi, terus maksiat lagi. Lah itu gimana Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Fakih. Nah, kalau berbuat maksiat lalu tobat lagi seperti itu. Nah, yang perlu kita tanyakan tadi itu berbuat dosa apa, Mas? Gitu. Dia melakukan maksiat apa tadi? Hitungannya bisa termasuk dosa besar nih Pak. Oh, begitu ya. Nah, kalau dosa besar itu ya tadi itu. Dosa besarnya itu kan, dosa besar itu yang perlu kita garis bawahi bahwa dosa besar itu tidak bisa mengeluarkan serta-merta orang dari Islam ya. Jadi ya itu, setidaknya dia punya keinginan untuk bertaubat secara terus gitu. Ketika dia sudah misalkan melakukan dosa besar tadi, ya segera kalau dia itu sudah ingat atau ya menyesali apa yang dia lakukan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam proses taubat itu memang tidak mudah, tidak sesimpel teori yang ada seperti itu. Karena ketika orang yang memang sudah terbiasa dengan perbuatan dosa besar, misalkan saja berzina atau meminum khamar, itu ya agak susah memang untuk untuk meninggalkannya secara langsung. Mungkin dia akan mengulanginya entah kapan itu. Namun intinya itu tadi, jangan pernah kita itu berkecil hati bahwasanya Allah itu akan membenci kita dengan dosa yang kita lakukan seperti itu. Mungkin itu adalah ujian yang diberikan kepada orang tersebut gitu. Mungkin dengan ujian tadi itu dia melakukan maksiat, bertobat melakukan maksiat, itu Allah memberikan pahala lebih kepada dirinya. Jadi kita itu ya berhusnuzon saja dengan dirinya, dengan orang yang melakukan seperti itu. Ya sebagai saudaranya sesama muslim, kita ya hanya bisa mengingatkan saja dengan cara yang baik seperti itu, Mas. Ada Oke, lagi? Matur suwun, mungkin segitu mawon Pak. Makasih. Oke. Oh ya, ada lagi? Oh, monggo Mas Afka. Ini satu pertanyaan saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Monggo Mas Afka. Baik, terima kasih Pak. Saya izin bertanya, mungkin bagaimana ya Pak cara mengatasi rasa putus asa ketika mungkin karena ini kuliah online ya Pak contohnya. Ya. Putus asa dalam melaksanakan kuliah online ini Pak. Kadang rasanya males sekali. Mungkin itu Pak. Oh, males ya. Kalau males itu kan ya sebenarnya ya dosa, tapi kita bisa mengatasinya seperti itu ya. Ya mungkin dengan kita itu berbaur dengan teman-teman kita yang nggak malesan seperti itu ya. Dan juga kita ya mengubah pola pikir kita dengan ya banyak kita mendengarkan nasihat seperti itu, berbaur dengan teman yang lain. Jadi jangan fokus dengan satu kegiatan saja. Seperti itu Mas Afka, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Afka dan Mas Fakih telah menanyakan ya. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran ya. Oh ya, ini ada sedikit hadiah untuk kalian. Jadi nanti silahkan dikerjakan sebagai evaluasi apakah kalian sudah paham tentang materi yang saya ajarkan tadi. Oke, nanti saya